Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam Ruang Buku. Ruang Buku kali ini adalah kelanjutan dari edisi sebelumnya yang membahas buku saya yang berjudul Hukum Pidana Suatu Pengantar, terbitan dari penerbit Raja Wali Pers. Kali ini adalah buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. Kali ini edisi kedua yang terbit pada tahun 2024. Ini juga dari penerbit yang sama. Saya ingin cerita lebih dulu mengenai buku ini. Jadi buku ini sudah merupakan cetakan ketiga. Jadi cetakan pertama terbit pada bulan Maret tahun 2023. Dalam waktu 2 atau 3 bulan, yaitu pada bulan Mei 2023, buku ini mengalami cetak ulang yang kedua. Dan kemudian pada tahun 2024, yaitu pada bulan Agustus, buku ini dicetak yang ketiga kali, tapi mengalami berbagai revisi, sehingga kita beri judul Asas Hukum Pidana, tapi ini edisi kedua. Dan edisi kedua ini ada berbagai perbedaan dari edisi sebelumnya, atau dari cetakan 1 dan 2. Buku ini sendiri masih sama, terdiri atas 15 bab. Jadi tidak ada perubahan dalam bab dibandingkan dengan cetakan 1 dan 2. Dan kemudian jumlah halamannya ada 843 halaman, juga dilengkapi oleh indeks. Buku ini merupakan lanjutan dan saya bisa katakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari buku Hukum Pidana Suatu Pengantar yang sudah saya uraikan pada ruang buku sebelumnya. Buku ini berisi asas hukum pidana, terdiri atas hampir semua asas terpenting dalam hukum pidana. Dengan kata lain, sebetulnya ini buku pegangan dari mata kuliah asas hukum pidana, dan buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar mengantarkan buku ini. Jadi saya katakan ini adalah satu kesatuan dengan buku sebelumnya. Jadi saran saya kepada para pembaca buku ini, lebih baik membaca buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar, baru kemudian membaca buku ini. Karakteristik dari buku ini, ya, dan tentu saja pada cetakan 1 dan 2 memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan buku-buku hukum pidana yang lain atau buku asas hukum pidana yang lain. Yaitu, pertama, pembahasannya mencakup hampir seluruh materi dalam perkuliahan hukum pidana, atau di beberapa kampus disebut dengan asas hukum pidana, yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi hukum di Indonesia. Setiap bab dilengkapi dengan teori, asas atau prinsip, konsep, norma atau kaidah, doktrin atau pendapat para ahli hukum di Indonesia, Belanda maupun negara-negara lain. Setiap bab ada materi perbandingan dengan negara-negara lainnya, khususnya Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, Amerika, dan negara lain, ya, termasuk negara-negara dari Asia Tenggara. Kemudian setiap bab ada pembahasan dan perbandingan dengan pasal-pasal dalam KUHP nasional. Jadi setiap pembahasan itu dikaitkan, dihubungkan dengan bagaimana KUHP lama dan bagaimana KUHP baru atau KUHP nasional. Rujukan pada berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang otoritatif, ya, serta dilengkapi wawancara dengan para ahli. Kemudian selain aspek yuridis, setiap bab ada pembahasan dari sisi kebahasaan, dari sisi sejarahnya, dan dari aspek yang lainnya. Kemudian pembahasannya dilakukan secara mendalam, detail, dilengkapi dengan kasus, ilustrasi atau contoh, dan lain-lain, tetapi dengan menggunakan bahasa atau penyampaian yang mudah difahami. Seperti tadi saya sampaikan bahwa buku ini terdiri atas 15 bab. Jadi kalau buku yang sebelumnya, Hukum Pidana Suatu Pengantar, ada materi mengenai asas legalitas yang biasanya dikaitkan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu. Di dalam buku ini mencakup pembahasan 15 bagian, ya, atau 15 bab, yaitu berlakunya hukum pidana dari asas teritorial, kemudian berlakunya hukum pidana dari asas nasional aktif, nasional pasif, dan universal, lalu tentang tindak pidana, kemudian tentang melawan hukum, tentang kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tentang dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian, percobaan, persiapan dan permufakatan jahat, pelaku dan penyertaan,
pengertian serta bentuknya, dan seterusnya, sampai bab 15 alasan penghapus pidana, hapusnya kewenangan penuntutan dan alasan pemberat dan peringan pidana. Jadi untuk materi yang ada dalam perkuliahan asas hukum pidana, buku ini sudah mencakup 80% dari materi dan ditambah 20% lagi dari buku saya sebelumnya, yaitu hukum pidana suatu pengantar. Bab 1 dan bab 2 dari buku ini membahas ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat, yaitu mencakup asas teritorial, nasional aktif dan nasional pasif, serta perbandingannya dengan negara lain, KUHP negara-negara lain, dan juga perbedaannya antara KUHP lama dan KUHP baru, karena cukup banyak perubahan di dalam KUHP nasional. Bab 3 membahas tentang tindak pidana, yang ini merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana atau asas hukum pidana. Di sini dibahas tentang apa itu pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kemudian juga dibahas subjek tindak pidana, dan lokus serta tempus atau waktu dan tempat tindak pidana. Masih terkait dengan bab 3, yaitu mengenai tindak pidana, ada pembahasan mengenai melawan hukum. Melawan hukum ini merupakan unsur yang selalu ada pada semua tindak pidana, baik dia unsur tertulis maupun tidak tertulis. Bab ini membahas mendalam sekali mengenai melawan hukum itu, apa pengertiannya, kemudian jenis-jenis dari melawan hukum, pengaturannya di berbagai peraturan undang-undangan, serta melawan hukum di dalam unsur tertulis maupun unsur tidak tertulis. Bab 5 membahas lanjutan dari melawan hukum. Kalau melawan hukum itu terkait dengan tindak pidana, maka bab 5 juga terkait dengan tindak pidana, yaitu tentang kausalitas. Di sini dibahas tentang urgensi atau pentingnya ajaran kausalitas, macam-macam ajaran kausalitas yang ada dalam doktrin atau dalam kepustakaan, kemudian bagaimana penggunaan kausalitas ini di dalam praktek hukum atau di dalam praktek pengadilan. Bab 6 dan 7 membahas tentang masalah kedua yang terpenting dalam hukum pidana selain tindak pidana, yaitu tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Di bab 6 dibahas secara umum tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, apa itu kesalahan, jenis-jenis kesalahan, apa maknanya pertanggungjawaban pidana, bagaimana pengertian dan definisi serta perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana pengaturan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana di KUHP Indonesia yang lama, KUHP baru, serta negara-negara lain. Bab 7 adalah lebih detail lagi, yaitu kesalahan dalam dua bentuknya, atau skilled form, bentuk dari kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Di sini dibahas tentang jenis-jenis kesengajaan, jenis-jenis kealpaan, kemudian bagaimana membuktikan kesengajaan, bagaimana membuktikan kealpaan, dan istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan adanya kesengajaan, istilah yang digunakan untuk menyatakan adanya kealpaan. Serta tidak lupa pembahasan mengenai kesengajaan dan kealpaan di dalam hukum pidana atau KUHP nasional. Bab 8 membahas tentang percobaan, permufakatan jahat, dan persiapan. Ini berbeda dengan buku-buku hukum pidana terdahulu, di mana yang dibahas hanya percobaan. Kali ini sudah dimasukkan pengaturan di dalam KUHP baru atau KUHP nasional yang tidak hanya mengatur poching atau percobaan, tapi juga diatur mengenai permufakatan jahat dan persiapan atau forbearing handling, perbuatan persiapan. Bagaimana pengaturannya, ancaman pidananya, syarat-syaratnya, serta alasan penghapus khusus untuk percobaan, permufakatan jahat, dan persiapan. Bab 9 dan 10 mengatur mengenai dader and denouement atau tentang pelaku dan penyertaan. Jadi di sini dibahas di bab 9 secara umum jenis-jenis dari penyertaan, tapi terlebih dahulu dibahas mengenai apa itu pengertian dari penyertaan, bagaimana pendapat para ahli, bagaimana pendapat Hochrat, bagaimana contoh-contoh ilustrasi dari adanya penyertaan dan sebagainya. Membahas secara khusus mengenai 4 jenis penyertaan yang ada di KUHP lama, yaitu adanya downplegen atau menyuruh melakukan, medeplegen, turut serta melakukan, uitlocking, penggerakan, serta pembantuan. Kemudian ditambahkan di dalam KUHP nasional adanya perbedaan, sedikit perbedaan dari KUHP lama. Juga dibahas mengenai bagaimana penyertaan tindak pidana
yang meliputi tadi 4 macam tadi serta contoh-contohnya di dalam praktek. Bab 11, 12, 13 ini mencakup 3 bab karena pembahasannya sangat banyak, yaitu mengenai masalah terpenting ketiga dalam hukum pidana, yaitu pemidanaan, pidana, dan tindakan. Di bab 11, 12, 13 ini dimulai dengan pembahasan secara umum mengenai apa itu pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan di KUHP nasional, di KUHP lama terutama, kemudian KUHP nasional dan di negara-negara lain. Kemudian bab 12 dan 13 membahas tentang macam-macam jenis dari pemidanaan seperti pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya, juga diperbandingkan antara KUHP lama dan KUHP nasional, serta bagaimana di negara-negara lain. Jadi, bab 11, 12, dan 13 ini mencakup pembahasan yang biasa kita kenal sebagai hukum penitensir, sementara tentang penologi sudah saya bahas di buku saya sebelumnya, yaitu hukum pidana suatu pengantar. Bab 14 dari buku ini mengatur tentang perbarengan tindak pidana. Dan perbarengan tindak pidana ini juga merupakan salah satu persoalan yang penting yang ada di setiap buku hukum pidana, mengatur mengenai perbarengan tindak pidana, mencakup istilahnya, jenis-jenisnya, kemudian juga pengaturannya di dalam KUHP lama dan KUHP nasional. Bab 15 atau bab terakhir dari buku ini membahas sebetulnya ada beberapa ketentuan penting atau masalah penting, yaitu alasan penghapus pidana, alasan pemberat, alasan peringan, serta gugurnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Sebetulnya saya berniat untuk menjadikan bab 15 ini beberapa bab, tetapi karena sudah terlalu tebalnya buku ini, maka saya satukan di dalam bab 15. Bagian terakhir yang saya ingin sampaikan dalam ruang buku ini mengenai buku Asas Hukum Pidana edisi kedua adalah apa yang berbeda pada edisi kedua ini dibanding dengan edisi atau cetakan pertama dan cetakan kedua. Yang pertama adalah apa yang berbeda, yaitu pada intinya lebih banyak penambahan pasal-pasal KUHP nasional ke dalam 15 bab buku ini, yang langsung disandingkan dengan pasal-pasal KUHP lama. Selain itu juga ada tambahan atau keterangan atau penjelasan pada hal-hal yang perlu diperjelas dalam KUHP nasional. Di samping itu juga ada koreksi atas beberapa kekeliruan penyebutan pasal dan penulisan pada cetakan sebelumnya. Sedangkan tentang substansi atau materi pokok pembahasannya bisa dikatakan tidak ada perbedaan dibanding cetakan 1 dan 2. Dengan demikian, melalui edisi kedua buku ini, saya berharap buku ini sudah siap untuk digunakan dalam pengajaran hukum pidana, peningkatan kapasitas para sarjana hukum, penegak hukum, praktisi hukum, peneliti, dan pengambil keputusan, dan saya berharap bisa mendukung pelaksanaan KUHP nasional pada bulan Januari 2026 mendatang. Dengan demikian saya akhiri ruang buku kali ini. Sampai jumpa pada edisi ruang buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.